ini hanya salah satu saja ya untuk prisma segitiga, karena alasnya sama tutupnya berbentuk segitiga. Sahabat matematika, kembali lagi di channel saya. Salam matematika, salam sehat, salam damai, dan salam toleransi. Di video kali ini akan saya berikan pembelajaran tentang bangun ruang sisi datar, yaitu bagian bangun prisma. Materi matematika SMP kelas 8. Nah, dalam video ini akan saya berikan pendahuluan tentang prisma, dari pengertian, contoh, sifat dan unsurnya, kemudian jaring-jaring prisma. Dan di sini nanti ada menarik ya, karena di jaring-jaring prisma saya berikan suatu gambaran 3 dimensi. Jadi walaupun sahabat matematika tidak memegang bendanya, tapi nanti akan saya berikan tampilan jaring-jaring prisma berbentuk 3 dimensi. Wah, pasti penasaran nih ya. Oke, jangan di skip-skip dan tonton dari awal sampai akhir agar informasi yang saya berikan bisa dicerna dan dipahami oleh adik-adik dan sahabat matematika semuanya. Nah, di video ini juga nanti akan diberikan contoh soal serta jalan memperoleh jawaban ataupun proses menyelesaikan suatu masalah soal. Kemudian di akhir nanti juga ada soal latihan. Nah, di sini harapan saya adik-adik kerjakan dengan baik untuk melihat seberapa besar ya sahabat matematika dan adik-adik pecinta matematika semuanya dalam memahami materi yang sudah saya berikan. Dikerjakan dengan baik-baik. Jika dalam mengerjakan banyak kesulitan, diputar kembali video penjelasannya, dan jika masih dirasa sulit, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya berikan penjelasannya. Oke, tanpa panjang lebar kita akan mulai saja ya. Siap adik-adik? Oke, kita mulai. Nah, sebelum kita mulai untuk masuk di materi, akan saya berikan sebuah apresiasi terlebih dahulu. Ayo kita belajar bangun ruang sisi datar ya. Nah, coba perhatikan bentuk atap rumah ini. Nah, coba perhatikan atapnya ya. Nah, jika bentuk atap rumah disederhanakan menjadi bentuk gambar yang lebih sederhana, kita beri garis. Nah, garisnya seperti itu. Oke, nah bentuk sederhananya seperti ini ya. Nah, kita buat di bawahnya. Oke, biar lebih jelas ini ya. Nah, gambarnya seperti itu ya. Nah, apa yang dapat kalian katakan tentang gambar bentuk sederhana itu? Dan bangun apakah itu? Nah, bangun tersebut adalah bangun prisma. Oke, jadi kalian sudah mulai mengerti ya bangun prisma itu bentuknya seperti apa. Nah, sekarang coba lihat di sekelilingmu, apa saja benda-benda yang berbentuk bangun ruang sisi datar prisma. Coba sebutkan. Nah, silahkan ya dicoba sebutkan apa saja.
tulis di buku kalian ya. Jika salah nanti akan kita benarkan di video selanjutnya, akan diberikan penjabaran tentang bangun prisma. Bangun prisma. Nah, kita lihat ya contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada bangun seperti ini ya, bentuk benda seperti ini. Kemudian ini. Kemudian nah, bisa dilihat ya adik-adik. Nah, kalau ini rumah atapnya ya. Oke, kotak ini juga termasuk ya. Loh, bukannya ini balok terus kemudian ini juga kubus. Nah, nanti kita akan bahas. Tapi ini semuanya termasuk contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kita akan bahas tentang pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki alas dan atap yang sama. Bentuk dan ukurannya itu sama ya, serta memiliki sisi tegak, sisi bagian samping ya, yang berbentuk persegi panjang. Jenis-jenis prisma. Prisma terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, prisma segitiga. Itu maksudnya alasnya itu berbentuk segitiga ya. Tuh gambarnya. Kemudian prisma segi empat. Nah, berbentuk alasnya segi empat. Kebetulan di sini segi empatnya persegi panjang ya untuk alasnya. Apakah hanya seperti ini? Tidak. Ini hanya contoh saja. Ini juga alasnya contoh saja. Kalau ini kan alasnya segitiga sama kaki ya, bisa saja segitiga sembarang sama sisi seperti itu. Kemudian prisma segi lima, berarti di bawahnya itu ada sisinya sebanyak 5 itu alasnya ya. Kemudian dan seterusnya ya, dan kita sebut dan seterusnya itu prisma segi n beraturan ya, misalkan ya dan seterusnya itulah ya. Berarti alasnya, sisi alasnya itu banyak, n-nya itu berapa, misalkan bisa segi 6, segi 7, segi 8 sampai n itu ya maksudnya. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang gambar prisma. Coba adik-adik lihat gambar prisma tersebut. Ini namanya prisma segi 3, benar ya. Kalau yang ini namanya ya prisma segi 4. Kalau yang ini ya benar juga. Ternyata pintar semua ini ya. Namanya adalah prisma segi 5. Kemudian kalau seperti ini bentuk apa? Prisma segi 6, karena sisi di alasnya itu ada 6. Nah, perhatikan bahwa prisma segi 4 adalah merupakan balok. Perlu dipahami bahwa balok maupun kubus itu adalah termasuk prisma juga. Loh, kenapa? Ya karena ketika balok, ya ini seperti misalkan ini balok. Nah, balok itu kan mempunyai panjang, lebar, tinggi. Bentuknya seperti ini, sisinya sisi alasnya itu ada 4. Mempunyai panjang, lebar, tinggi. Dalam prisma juga mempunyai panjang, lebar, tinggi. Tetapi tidak semua prisma itu termasuk balok maupun kubus. Tapi balok dan kubus itu termasuk bagian dari prisma. Karena prismanya banyak sekali, alasnya itu bisa berubah-berubah ya. Kalau balok dan kubus, kalau kubus itu jelas ya, sisinya, semua sisinya itu sama, nggak bisa berubah. Kalau balok tentu alasnya itu berbentuk persegi panjang, nggak bisa berubah-berubah. Kalau prisma, alasnya dan atapnya itu bisa berubah-ubah. Nah, dalam jenis prisma biasanya dikaitkan dengan bentuk alasnya. Alas dan tutupnya itu berbentuk apa, itu termasuk jenis untuk pemberian nama jenis prismanya.
Nah, jika alasnya segitiga, maka prisma itu disebut prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi lima, ya tentu namanya juga prisma segi lima, dan seterusnya. Ini hanya saya tekankan saja di awal ini ya. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah pemberian nama prisma. Sudah kita singgung di sebelumnya tadi ya. Kita akan lebih dalami di sini. Nama prisma itu tergantung pada bentuk segi N yang menjadi sisi alas dan sisi atasnya. Maksudnya seperti apa? Coba sekarang sebutkan nama bangun berikut ini dan juga berikan alasannya ya. Kita lihat alas dan atapnya berbentuk segitiga, berarti namanya prisma segitiga. Alasannya sebab alas dan atasnya berupa bidang segitiga. Kalau yang ini alas dan atapnya segi empat ya, berarti prisma segi empat. Sebab alas dan atasnya berupa bidang segi empat. Kalau ini tentu prisma segi lima, sebab alas dan atasnya berupa segi lima. Kalau yang ini, nah ini alasnya dan atapnya kan segi 4 ya, 4 sisi, berarti namanya apa? Prisma trapesium. Kenapa kok tidak dinamakan prisma segi 4? Ya ini termasuk prisma segi 4, tapi karena alas dan atasnya itu berupa bidang trapesium, maka kita sebutkan prisma trapesium. Jadi seperti itu ya pemberian nama untuk prismanya. Sekarang kita akan masuk kepada contoh bangun ruang prisma. Di awal sudah diberikan, kita akan dalami lagi. Coba sekarang sebutkan nama bangun prisma berikut ini. Yuk kita coba bersama biar lebih paham. Kalau ini namanya prisma segitiga. Kalau yang ini alasnya dan atasnya ada sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti prisma segi 5. Kalau ini prisma segi 4. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Apa? Ya, prisma alasnya berbentuk trapesium. Kalau yang ini dan ini, nah ini merupakan kubus dan balok, tapi juga termasuk dalam prisma ya. Prisma dan bagian-bagiannya. Kita lihat. Prisma segitiga ini adalah sisi alasnya, dan yang ini kuning yang atas ini adalah sisi atasnya. Kalau yang samping-samping ini sisi depannya yang ini ya. Persegi panjang ini yang depan, sisi depannya. Kemudian yang di samping kanan ini sisi kanan, dan di kiri ini dinamakan sisi kiri. Begitu juga dengan prisma segi 4. Di bawah ini juga alas, yang atasnya ini juga sisi atasnya. Ini sisi depan, kemudian juga mempunyai sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian mempunyai juga di belakang ini sisi belakang. Nah, kalau prisma segi 5 juga sama saja ya, mempunyai alas, kemudian sisi atas, kemudian ini juga sisi kanan, sisi kiri. Di bawah belakang ini juga ada sisi, ini juga sisi. Nah, ini namanya rusuk nih ya, ini rusuk. Sisi alas dan sisi atas berhadapan, sama dan sebangun. Sisi-sisi tegak berpotongan pada rusuk-rusuk yang sejajar. Jadi rusuk-rusuknya ini pasti sejajar semua, tingginya lurusnya sama. Kita masuk kepada unsur-unsur prisma. Pada prisma segi 5, EFGHI JKLMN sesuai dengan gambar di layar ya. Titik-titik sudut ada 10 buah titik ya, yaitu pada alas ada titik E, kemudian F, G, H, I ini ya titik-titiknya.
Kemudian di bagian tutup ada sisi titik J, K, L, M, N. Jadi totalnya ada 10 buah titik. Kalau rusuk ada 15 buah garis, yaitu pada alas ada garis EF, kemudian FG, GH, HI. Kalau ditutup ada garis JK, KL, LM, MN, dan JN ya. Kalau rusuk tegaknya ada 5 garis juga, yaitu EJ, FK, GL, HE, HM ya, kemudian IN. Jadi totalnya ada 15 buah rusuk. Nah, ini semua tergantung prisma jenis apa ya. Kalau ini kan kebetulan yang kita bahas prisma segi 5. Tentu berbeda dengan prisma segitiga atau prisma segi 4. Banyaknya rusuk, titik sudutnya juga semuanya berbeda, tergantung gambarnya ya. Ini hanya gambaran, oh ternyata titik itu ini, kemudian rusuk itu ini itu. Kemudian kalau sisinya ada 7 buah, yaitu 2 segi 5 alas EFGHI dan tutupnya JKLMN ini ya, yang berbentuk orange atau kuning agak kecoklatan itu ya. Tergantung layarnya berwarna apa. Kalau di sini warnanya orange sih. Oke, 5 persegi panjang, sisi tegaknya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, yaitu EFKJ, FGLK, GHML, HINM, dan EINJ. Nah, ini yang pertama ya, untuk 5 persegi panjang, sisinya, sisi tegaknya yang pertama EFKJ ini ya, kemudian FGLK, kemudian yang kuning itu GHML, kemudian kuning lagi HINM, dan yang terakhir EINJ. Diagonal sisi 2 buah garis, yaitu garis pada sisi alas ada EG, kemudian EH, lalu FH dan FI, seperti itu ya untuk diagonal alas. Dan GI ini ya ada sebanyak 5 ya, membentuk ini ya, bintang ya, membentuk bintang. Kemudian pada tutupnya juga tentu mempunyai 5 buah diagonal sisinya ya, yaitu JL, kemudian JM, sama saja dengan ini ya di bawahnya, KM, KN, dan LN. Nah, ini belum dibuat ya, belum saya buat karena sama dengan ini, biar sama saja. Pada sisi tegak 10 buah, yaitu EK ini ya, EK, kemudian FJ, kemudian GK, kemudian GM, HL, HN, IM, EM, dan IJ. Nah, seperti itu ya. Contohnya ini ya saja ya. Oke, kita lanjut saja. Nah, kita akan masuk kepada diagonal ruang ya. Perhatikan gambar diagonal ruang tersebut. Diagonal ruang adalah suatu ruas garis yang menghubungkan sebuah titik sudut pada sisi alas dan sebuah titik sudut di atas yang tidak terletak pada satu bidang sisi. Oke, kita lihat contohnya ya. Berapa banyak sih diagonal ruang pada prisma segi 6? Coba sebutkan. Bisa disebutkan? Oke, saya kasih contoh beberapa saja ya. Contoh yang pertama adalah diagonal ruang. Perhatikan garis berikut.
garis GC. Nah, garis GC ini adalah salah satu contoh diagonal ruang. Lalu ada garis GD, juga salah satu contoh diagonal ruang. Lalu ada GE, juga salah satu gambar diagonal ruang. Kalau GF atau GB itu bukan diagonal ruang, tetapi diagonal sisi ya. Ini hanya saya berikan 3 contohnya saja. Masih ada GA, KA, kemudian KB, kemudian KC, lalu ada LD, LC, LB, dan seterusnya. Masih banyak ya, silahkan dihitung sendiri, dicari sendiri untuk latihannya. Kita lanjut kepada bidang diagonal prisma. Perhatikan gambar prisma segi 6 tersebut. Pengertiannya yaitu bidang yang dibatasi oleh 2 pasang diagonal sisi yang berhadapan. Jadi diagonal sisi yang berhadapan. Kita lihat berapa banyak bidang diagonal dari prisma di samping. Coba sebutkan. Saya berikan contoh beberapa saja ya. Ini adalah contoh diagonal, bidang diagonal. Ini salah satu contohnya ya. Kemudian ini juga ya. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang selanjutnya, masih tentang bidang diagonal, mencari panjang bidang diagonalnya. Prisma tersebut adalah prisma segi 6 yang memiliki bidang diagonal sejumlah 9 buah. Bidang diagonal balok berbentuk persegi panjang. Contoh pada gambar tersebut adalah ACJL, FCIL. Nah, kali ini kita akan menghitung diagonal bidangnya. Jika kita ambil salah satu bidang BCIH, misalkan BC-nya panjangnya S dan BH-nya panjangnya T, maka HC kuadrat sama dengan BH kuadrat ditambah BC kuadrat. Ini merupakan teorema Pythagoras. Perhatikan segitiga BCH ini, kita coba tarik ya ke sini, kemudian kita beri nama sama dengan ini ya. Nah, ini merupakan sebuah segitiga siku-siku. Berarti kita bisa mencari panjang HC-nya itu menggunakan teorema Pythagoras, yaitu HC kuadrat ditambah sisi tegaknya, sisi miring kuadrat sama dengan sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat. Jadi rumus Pythagorasnya seperti ini ya. Oke, kita lanjut. HC kuadrat sama dengan panjang BH-nya itu T ya, jadi T kuadrat, kemudian panjang BC-nya itu adalah S, jadi S kuadrat, karena masing-masing dikuadratkan, sehingga HC sama dengan akar kuadrat dari T kuadrat ditambah S kuadrat. Untuk bidang atas dan alasnya juga mempunyai diagonal bidang. Untuk menghitung panjangnya dapat digunakan dengan dalil Pythagoras ini ya. Sama saja yang lainnya. Unsur-unsur prisma. Masing-masing unsur dalam prisma banyaknya itu tergantung pada jenis prisma itu. Misalkan seperti tabel berikut ya. Jenis prismanya prisma segitiga, titiknya ada 6, rusuknya ada 9, sisinya ada 5 buah, diagonal sisinya ada 6, diagonal ruangnya ada 0 buah. Bisa dibaca semua ya, tidak saya bacakan semua, bisa dibaca masing-masing biar tidak terlalu panjang durasi videonya. Nah, kita misalkan ya catatan pada prisma segi N. Misalkan untuk banyaknya titik sudut ini, untuk mencari misalkan segi berapa sih, itu caranya dengan rumus 2 dikali N.
Misalkan n-nya itu sisinya 3, berarti n-nya 3 kali 2 6, benar ya 6. Kalau n-nya 4, prisma segi 4, berarti 4 kali 2 8. Jadi rumusnya ini untuk mencari ini ya. Kalau untuk rusuk, cara mencarinya pakai banyaknya rusuk, yaitu dengan rumus 3n atau 3 dikali n. N-nya itu segi berapa, prisma segi berapa sih, segi 2, segi 3, segi 4, atau segi 5, atau segi seterusnya. Kalau untuk menentukan banyaknya banyaknya sisi, menggunakan rumus n ditambah 2. N nya itu segi berapa ditambah 2. Misalkan nih segi 6 tambah 2 8. Nah, contohnya seperti itu ya. Kemudian untuk mencari diagonal sisinya, banyaknya diagonal sisi bisa ditentukan dengan rumus n dikali dalam kurung n dikurang 1, tutup kurung ini ya. Nah, untuk diagonal ruang, banyaknya diagonal ruang menggunakan rumus n dikali n dikurang 3. Contohnya, misalkan n-nya 6 dikali dalam kurung 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 ya, berarti 3 dikali 6 yaitu 18. Nah, seperti itu contohnya. Oke, kita akan coba masuk pada contoh yang ada di layar kalian biar lebih paham. Contoh yang pertama, gunakan rumus tadi ya untuk menentukan banyak titik sudut, banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak diagonal sisi pada prisma segi 15. Kita jawab, pada prisma segi 15 artinya n-nya itu 15. Maka banyak titik sudut itu rumusnya tadi 2n ya, 2 kali n berarti 2 dikali 15 hasilnya 30 buah. Untuk banyaknya rusuk berarti 3 kali n sama dengan 3 kali 15 hasilnya 45 buah. Untuk banyaknya sisi menggunakan rumus n tambah 2 yaitu 15, n nya 15 tambah 2 17 buah. Banyak diagonal sisi tadi rumusnya n dikali dalam kurung n-1, berarti n nya 15 kali n kurangi 1, 15 kurangi 1 itu 14, berarti 15 kali 14 hasilnya 210 buah. Jadi caranya seperti itu. Oke, kita akan masuk kepada contoh yang kedua. Suatu prisma segi n memiliki banyaknya rusuk 51 buah. Nah, tentukan yang pertama n-nya itu berapa, kemudian banyak titik sudutnya berapa, banyak sisinya berapa, dan banyak diagonal sisinya berapa. Oke, kita lihat tadi rumusnya banyaknya rusuk tadi adalah 3 kali n. Sedangkan di soal sudah diketahui banyaknya rusuk itu 51 buah, berarti 3 dikali n sama dengan 51 buah. Sehingga n-nya berarti kan 3 kali berapa sih hasilnya 51? Ya berarti n-nya itu sama dengan 51 dibagi 3 yaitu 17 buah. Berarti prisma itu adalah prisma segi 17 buah. Nah, banyaknya titik sudut berapa? Ya 2 kali n, berarti 2 dikali n-nya itu sudah diketahui tadi ya 17, berarti 2 kali 17 hasilnya 34 buah. Banyak sisi n tambah 2 sama dengan 17 tambah 2 sama dengan 19 buah. Banyaknya diagonal sisi n kali n dalam kurung n dikali dalam kurung n-1. Jadi 17 dikali dalam kurung 17 dikurangi 1 hasilnya 17 kali 16 yaitu 272 buah. Oke, kita masuk kepada sifat-sifat prisma. Di sini tidak saya bahas semuanya ya. Kalau saya bahas semuanya ada prisma segi 3, segi 4, segi 5 dan seterusnya. Saya hanya ambil contoh satu saja yaitu prisma segitiga. Prisma ABC, DEF pada gambar tersebut secara umum memiliki sifat-sifat sebagai berikut.
yaitu prisma memiliki rusuk tegak, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama, prisma memiliki bentuk alas dan atap yang kongruen atau yang sama, segitiga ABC dan DEF memiliki ukuran dan bentuk yang sama, bukan mirip ya, tapi sama. Setiap sisi bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Prisma segitiga pada gambar di atas itu terdapat 3 persegi panjang, yaitu ABED, BCFE, dan ACFD. Nah, sekarang kita akan masuk kepada jaring-jaring prisma yang akan kita bahas pada kali ini, nanti menggunakan gambar 3 dimensi. Nah, tapi kita lihat dulu ya pengertiannya. Jaring-jaring prisma diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk prisma tersebut sedemikian sehingga seluruh permukaan prisma itu akan terlihat. Penasaran? Oke, kita saksikan video berikutnya. Kita akan cek videonya. Nah, di sini ini adalah gambar prisma ya. Ini gambar prisma yang mana kita akan buka nih. Prisma ini akan kita buka membentuk jaring-jaring prisma. Kita coba ya, kita buka. Nah, ini prosesnya nih. Oke, kita buka. Nah, ini adalah proses terbukanya jaring-jaring prisma. Kita sekali lagi kita buka, kita pelan-pelan ya, kita buka. Nah, seperti ini ya. Nah, ini merupakan ya salah satu ya bagaimana kita membuka jaring-jaring prisma. Sedangkan jaring-jaring prisma banyak sekali ya untuk dibuka, bentuknya banyak sekali. Ini hanya contohnya saja. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa adik-adik lihat, sahabat matematika, proses terbukanya jaring-jaring prisma seperti itu. Ini hanya salah satu saja ya untuk prisma segitiga, karena alasnya sama tutupnya berbentuk segitiga. Nah, sekarang setelah sudah melihat dari gambar 3 dimensi jaring-jaring prisma, sekarang kita akan masuk kepada contoh jaring-jaring prisma. Prisma segi 5 pada gambar tersebut, kemudian jaring-jaring prismanya segi 5-nya seperti ini ya. Dibuka nih, tutupnya di sini, alahnya di sini. Pada gambar tersebut adalah prisma segi 5 dan jaring-jaringnya. Alas dan tutup prisma itu adalah segi 5 beraturan dengan sisi S dan tinggi T. Sisi prisma itu alas dan tutup 2 buah segi 5. Sisi tegaknya 5 buah persegi panjang. Nah, sekarang contoh ketiga, gambarlah sebuah prisma segitiga dan jaring-jaringnya. Sebuah prisma segi 6 dan jaring-jaringnya. Nah, sekarang kita jawab. Yang pertama, gambar dari prisma segitiga adalah berikut ini. Kemudian kita gambarkan jaring-jaringnya seperti ini. Ya, tidak hanya harus seperti ini ya gambarnya ya, bisa saja beraneka macam ya gambarnya. Ini hanya satu contoh saja alternatif jawabannya.
Untuk yang B, prisma segi 6, gambarnya seperti ini, kemudian jaring-jaringnya seperti ini. Sekarang kita akan masuk kepada jaring-jaringnya yang tadi kita akan perjelas di sini ya. Jadi jika ada kubus prisma alasnya segitiga, jaring-jaringnya bisa seperti ini. Kenapa bisa seperti ini? Prosesnya seperti ini. Jadi dari awal, kemudian ini dipotong ya, potong, dibuka seperti ini, kemudian akan membentuk seperti ini. Ini adalah prosesnya. Prisma segi 5, kita akan lihat jaring-jaring prisma segi 5. Nah, pertama ada prismanya seperti ini, kemudian dibuka, tapi tidak harus membukanya dari sini ya, bisa dari mana saja. Ini hanya saya gambarkan biar lebih jelas seperti ini prosesnya. Ini bisa dilihat, ini terbuka ya. Nah, akan membentuk seperti ini ya, jaring-jaring prisma segi 6. Nah, sekarang contoh jaring-jaring prisma bisa dilihat, ini segitiga, ini segi 4. Kalau prisma segi 5-nya seperti ini, segi 6-nya seperti ini. Ini hanya rangkuman saja dari segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Beraneka ragam ya. Nah, tadi adik-adik sudah memahami dan belajar materi tentang bangun ruang sisi datar prisma. Sekarang kita akan masuk kepada latihan soal. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Soal yang pertama, perhatikan gambar prisma tersebut. Tentukan yang pertama titik sudutnya, kemudian rusuknya, lalu sisinya, dan diagonal sisi, kemudian diagonal ruang. Jadi silahkan dicari itu ya. Soal yang kedua, lengkapilah tabel berikut ini. Silahkan, ada prisma segitiga, prisma segi 4. Adik-adik diminta untuk menuliskan sisinya berapa, banyaknya ya, banyaknya sisi pada berapa, rusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa, diagonal ruangnya ada berapa, dan diagonal bidangnya ada berapa. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Gunakan rumus untuk menentukan banyak titik sudut, banyak rusuk, dan banyak sisi dan banyak diagonal sisi pada prisma segi 20. Silahkan dicoba ya adik-adik. Soal yang keempat, prisma segi 5 itu memiliki berapa diagonal sisi sih? Silahkan dijawab. Soal yang kelima, suatu prisma segi N memiliki banyak rusuk 75 buah. Tentukan prisma segi berapa dari keterangan tersebut. Soal yang keenam, perhatikan gambar tersebut, kemudian tentukan titik sudut, rusuk, dan sisinya. Soal yang ketujuh, perhatikan gambar prisma segi 5 tersebut, tentukan diagonal sisinya mana, diagonal ruangnya mana. Soal yang ke-8, perhatikan prisma segi 5 tersebut, sebutkan bidang diagonalnya. Soal yang ke-9, gambarlah suatu jaring-jaring prisma segitiga, prisma segi 4 dan prisma segi 5 dan prisma segi 6. Soal yang ke-10, perhatikan gambar tersebut, sebutkan alas dan tutup dari prisma tersebut.
Baik adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sudah mencoba mengerjakan soal latihan. Di video selanjutnya nanti akan dibahas tentang luas permukaan prisma dan video volume prisma. Untuk kali ini kita hanya membahas tentang pendahuluan dan mengenal apa itu bangun prisma dan sifatnya, unsurnya, dan jaring-jaringnya. Jika suka dengan video ini silahkan klik like, kemudian jangan lupa di subscribe channel ini dan tuliskan komentar jawaban dari hasil latihannya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, salam matematika, salam sehat, salam damai, dan salam toleransi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.